Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi sahabat statistik semua. Pada kesempatan ini kami ingin sharing pada publik tentang kerombak alfa ya. Bagaimana caranya kerombak alfa yang merah jadi hijau semuanya. Ini adalah semacam kayak trik sederhana saja supaya kerombak alfa kita itu diterima. Gitu ya. Jadi judul kali ini tentang kerombak alfa merah jadi hijau semua. Ada permintaan dari beberapa rekan ingin kerombak alfa ini diterima. Nah, jadi di dalam video tutorial ini kalau nanti teman-teman nanya pada saya, oh ya jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Nanti kalau teman-teman nanya pada saya, Mas Sopen itu referensinya dari mana? Saya bilang nggak ada. Ini cara saya yang lakukan ini hanyalah cara pengalaman saya untuk apa ya, kerombak alfa ini supaya merah semua gimana caranya ya. Ini pengalaman pribadi mengolah data puluhan kali, ratusan kali ya. Ini kira-kira kayak gini caranya. Kerombak alfa secara literatur sih 0,50 masih acceptable nih. Ya, masih acceptable tapi studinya biasanya orang banyak kan studinya studi eksplorasi nih. Oh, salah. Jadi kalau studinya tuh masih studi eksplorasi itu masih acceptable ya. Nah, ini acceptable studinya eksplorasi katanya. Tapi terkadang dosen kita minta supaya kerombak alfa ini di atas 0,70 nih. Ya beberapa dosen menginginkan kita supaya kerombak alfa ini di atas 0,70. Ini gimana caranya kalau nanti 0, alfa ini di bawah 0,60. Pertama sih gini ya. Kalau kita punya target penelitian 90 itu jangan di pasien 90 tapi tambahin 10 jadi 100 ya. 10 responden sisanya itu bisa jadi buffer ya untuk jadi apa namanya cadangan kalau nanti ada data-data yang outlier, ada responden yang jawabannya asal-asalan yang lain. Kalau targetnya 150 ya tambahinlah 170 ya. Kita tambahin antara 10 sampai 30 responden tambahan. Jadi kalau perencanaan penelitian targetnya 90, N sampelnya jumlah sampelnya 90, maka kita tambahin jadi 100. Begitu juga 150 kita tambahin dan 170. Jadi artinya lebihin sedikit lah sampel kita. Jangan sampai sampel kita 90 diambil 90, kalau nanti ada responden yang jawabannya asal-asalan bisa kita eliminasi. Cara memperbaiki kerombak alfa merah gimana caranya? Buang aja beberapa responden ya. Contoh kita praktekkan hari ini. Ini ada raw data kita ya, udah saya save as dalam bentuk CSV, file data, kemudian save as, simpannya di download, nama filenya CSV nih. Ya, CSV sama nama filenya utaut1 CSV. Oke, kita save, kita oke, kita tutup filenya ini. Oke ya, kita akan buka Smart PLS-nya contoh yang sederhana. Klik new project, kasih nama kerombak alfa lah CA gitu. Ini namanya sudah ada, import file data yang tadi utaut ini. Kemudian kita periksa ininya metrik semua ya. Ini harus metrik semua, kemudian klik import, kemudian back, kemudian kita gambar. Ini PLS, kemudian kasih nama kerombak alfa ya. Misalnya kayak gini, kemudian save, sudah ada. Kemudian angka pertama kita bikin dulu model, kita bikin model yang sederhana aja. PE, EE, ya, sama SI ya. Ini model utaut berpengaruh terhadap BI misalnya. Behavioral intention. Oke, ini sudah jadi. Yang kemudian klik select. Sebelah ini kita simpan di sebelah kiri. Connect, gabungkan. Oke, misalnya model saya kayak gini nih. Kemudian kita run, calculate, PLS algoritma, run. Kemudian kita lihat kerombak alfanya. Sebelum kerombak alfa kita pastikan dulu nih. Loading vektornya di atas 0,70. Berarti ada satu nih yang buruk. PE1 ya. PE1 loading vektornya buruk nih. Berarti kita back. Kita buang dulu. Maaf ini kita buang nih. Ya, back. Kita save dulu maaf. Kita buang dulu yang ini, klik delete. Ini loading vektornya tadi kecil di bawah 0,70, kemudian kita buang, delete. Kemudian PE2 nya ke delete nih. Ini enggak. Oke, kita run ulang, PLS algoritma, klik save. Klik lihat kerombak alfa. Ini udah bagus semua. Udah bagus, tapi lihat kerombak alfanya. Merah ya. Ini kerombak alfanya ada yang merah yaitu PE dengan SI. Berarti kerombak alfa yang buruk ini ada di PE. Padahal ininya gede nih. 0,820 dan 0,909, tapi kerombak alfanya rendah. Begitu juga dengan SI ini. Ini padahal nilainya udah loading vektornya tinggi ya, tapi SI-nya rendah.
Bagaimana memperbaiki? Lihat lagi outputnya di sini, open report, kerombak alpanya nih, PE dengan SI. Oke ya, kita akan memperbaiki PE dengan SI ini. Oke, saya tulis dulu. Jadi yang diperbaiki itu adalah responden PE, PE, dan SI ya. Nah, ada dua variabel PE dan SI yang akan kita perbaiki. Ya, oke, kita buka raw datanya. Oke, kita masuk ke download utaut 1 ini. CSV ini dia filenya. Oke, saya gedein. Oke, responden mana yang harus diperbaiki? Ini diperiksa satu-satu sama kita. Saya kasih merah dulu, PE dulu kita kasih merah. Kemudian habis ini kita SI kita perbaiki. Oke. Dibuang, mana yang perlu dibuang? Responden mana yang dibuang? Tadi cara memperbaikinya gimana? Buang aja beberapa responden. Ini caranya gini. Bagaimana caranya? Kita balik lagi. Ya, maaf, kita balik lagi ke raw data. Kita selesaikan PE dulu nih. PE kita selesaikan. PE2 dan PE3. Saya udah mengidentifikasi yaitu responden ke ini nih. 84, 99, 100. Oke ya. Berarti pergi ke responden 84. Jadi kita harus periksa satu-satu. Ini ada responden ke 84 kayak gini. Nah ini responden 8485. Periksa sama kita kasih kuning. Kenapa ini dibuang? Coba kita perhatikan. Ini 4 naik ke 5. Naik ya. Ini 4 ke 5. Ini naik. Ini 4 ke 3 turun. Ini gak seimbang. Kalau ini naik harusnya nih. Ini turun skornya. Salah. Berarti nanti responden ke 85 kita buang. Begitu juga responden ke 99100 nih. Tadi udah saya identifikasi. Maaf ini sama nih. Ini juga sama nih. Nggak seirama. Ya, 4, 5. 5, 4 turun. Ini naik, ini turun. Nah, ini dibuang kemungkinan nih responden ini. Ya, jadi responden ini kemungkinan dibuang. Oke, kita sudah periksa itu, tinggal periksa SI. Ya, SI yang mana yang perlu dibuang? SI. Saya udah identifikasi tadi SI itu ada di ini 99100 7980 8889. Oke. Kita responden ke 100 dulu. 99100 katanya tadi. Sama. Responden ke 99100. Ini berarti respondennya. Ya, coba kita lihat. Kita kasih kuningin dulu. Ini turun. Turun ya, ini turun nih. Ini saya kasih warna hijau. Ini turun, ini naik. Ini naik, ini nggak seirama nih. Ini kemungkinan dibuang ya. Oke. Kemudian 8889 ya. Lupa saya tadi. Udah saya identifikasi. 8889. Oke, dibuka responden ke 8889 ini dia. Coba kita periksa. Kasih kuning dulu. Ini turun ya. Ini naik. Ini naik nggak seirama. Nah, kemungkinan ini akan kita buang nih. Nggak seirama ya. Lihat. Ini turun, ini naik, ini naik. Ini harusnya naik nih. Ini skornya harusnya 5 nih. Oke, kita buang. Kemudian satu lagi adalah 7980 katanya. Nah, bisa kita coba satu-satu, tapi saya sekaligus aja. Langsung berapa responden aja karena supaya langsung di atas 0,70. Sama juga nih. Ini naik, ini turun, ini naik. Ini berarti ini nih. Kemungkinannya ya. Gagalnya di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buang. Mana responden yang mau dibuang? Lihat di sini. 4, 5, 5, 4. Berarti buang. Ini buang aja. Oke, kemudian yang kedua. 4, 3, 4, 5, 3, 4. Ini naik, naik. Ini turun. Berarti ini yang dibuang. Oke, ini juga. 4, 5, 4, 3. Ini dibuang. Dan terakhir ini. Ini 45, 43, 23 ini naik, ini turun, ini naik. Ini kemungkinan salah di sini. Respondennya ada yang salah. Oke, ini dibuang berapa? Oke, ada berapa responden yang dibuang? Dari total 101, sekarang sisa 97. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 responden. Jadi ada 4 responden yang kita buang. Kemudian ini kita save as. Ya, di download. Kemudian di download juga, di sini simpan, kita kasih nama baru utaut 2. Oke ya, sudah. Kemudian ini kita tutup, back, yes, tarik,
import data UTAUT 2. Oke. Oke semua. Import back nama ini ganti. Select datanya ganti nih. Kan tadi ada UTAUT 1, UTAUT 2. Ini yang dipakai data ini. Cukup klik Chromebook Alpha. Ini ganti jadi UTAUT 2. Ya, oke, ini udah UTAUT 2. Sekali lagi ini UTAUT 2, modelnya sudah pakai 96 data. Berarti hilang 4 data, kita buang. Klik Run, Calculate. Dah, kita periksa loading vektornya bagus semua. Ini bagus semua ya, di atas 0,70 dan kita periksa Chromebook Alpha-nya. Chromebook Alpha-nya ada satu yang buruk nih. Masih 0,693 nih. Ya, ini 693 masih ada satu lagi yang buruk, berarti back. Ini berarti cari lagi satu lagi ternyata. Ya, satu lagi kita periksa lagi datanya di UTAUT 2, kita buka. Maaf nih. Satu lagi di EE. Coba kita periksa lagi. Di PE, maaf. Ctrl Z. Di PE, satu lagi yang harus dibuang. Kita periksa lagi ya. Tadi ada data yang lompat satu biasanya. Coba kita periksa ya. Tadi ada data yang tiba-tiba lompat, responden yang lompat jadi angka 1 gitu. Oke. Kita periksa satu lagi ya. Kita periksa nih satu lagi yang, nah ini 4748. Ini turun, ini naik, ini nggak bisa nih. Ini turun, saya gedein angkanya. Ini respondennya nih. Ini turun, ini naik. Ini kita buang 148. Oke, kita save as UTAUT 3. Kita save ya. UTAUT 3, kita tutup. Kita buka lagi Smart PLS. Kita back ke depan. Yes. Chromebook Alpha UTAUT 3. Oke, UTAUT 3 ini datanya. Open. Oke, import. Oke, back, buka, back, Chromebook Alpha. Ini ganti UTAUT 3. Ini data yang pakai yang ini. Oke, ini berhasil kayaknya nih. Ya, saya optimis berhasil nih. Kecolongan sekali nih. Ini bagus semua loading vektornya. Ini juga bagus semua. Periksa Chromebook Alpha-nya. Hijau, 717 ya, sudah. Ini jadi hijau semua nih. Ini udah semua hijau ya Chromebook Alpha-nya. Menunjukkan kepada kita bahwa ada beberapa responden yang tidak seirama. Kemudian kita buang 5 responden. Jadi total responden yang dibuang jadi 5 ya. Dari 100 totalnya ada 95 dan Chromebook Alpha-nya sekarang sudah hijau semua di sini. Oke, kira-kira itu bisa saya sharing pada sahabat semua. Jadi bagaimana cara memperbaiki Chromebook Alpha? Buang aja beberapa responden yang tidak seirama. Kemudian kalau sahabat tanya referensinya dari mana, nggak tahu saya dari mana ya. Ini pengalaman saya mengolah data selama puluhan tahun. Ya kira-kira begitu, buang-buang aja beberapa responden yang nggak seirama. Tadi ada variabel PE sama SI ya. Dan terakhir mau jagoan olah data sendiri, bisa mengolah data sendiri, ada 1800 halaman. Terus kita update, ada ISBN Perpustakaan Nasional. Kami sudah tuliskan 2 buah jilid ebook yang menurut hemat kami Smart PLS 3 dan PLS 4-nya cukup lengkap di dalam ebook yang kami berikan ya. Ada uji mediasi, moderasi, dan yang lainnya penjelasannya. Satu kali beli ada video tutorialnya ya. Cukup banyak tentang Smart PLS di kami. Jasanya hanya 70.000. Satu kali beli gratis seumur hidup. Ya, satu kali beli gratis seumur hidup. Jadi bisa kami update terus. Target kami sampai 3.000 halaman. Jadi cukup beli satu kali aja. Banyak para dosen dan ibu dosen yang kaget. Kok Mas Sofian belinya nggak bayar lagi? Nggak perlu. Ya cukup beli satu kali 70.000 udah gratis seumur hidup sepanjang hayat. Para dosen pada beli gitu ya, kami bersyukur, berterima kasih, dan terus kami kembangkan ilmu pengetahuan bagi kemajuan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.